Ah, Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan routing RIP di Mikrotik. Saya menggunakan Mikrotik Router OS. Jadi saya menggunakan VirtualBox di sini. Nah, ini dua Mikrotiknya sudah aktif. Nah, mari kita mulai dari router pertama di sini. Nah, di router pertama kita seperti biasa lakukan gateway dengan HCP client. Kita add, apply. Nah, di sini sudah dapat. Lalu kita setting DNS. Nah, DNS ini bebas, tapi saya akan menggunakan DNS Google yaitu 888 dan untuk cadangannya 88.44. Nah, kalau remote request agar kita bisa mengakses atau menyetingnya dari device lain. Oke. Lalu kita pergi ke bagian firewall. Nah, kita pergi ke bagian NAT. Di NAT kita setting action-nya yaitu masquerade dan general out interface-nya adalah Ether1 atau sumber. Lalu kita apply, oke. Nah, kita tes ping di sini. Ping 8.8.8. Nah, di sini sudah dapat. Nah, untuk masuk ke bagian routing RIP-nya, kita pergi ke bagian IP addresses. Nah, kita buat list address. Kita buat dua. Satu untuk ke router selanjutnya dan satunya untuk ke klien atau ke PC kita. Contoh di sini 192.168.1.1/24. Nah, ini untuk yang ke router selanjutnya. Ether 2 kita apply, oke. Nah, lalu kita pilih tambah lagi 192.168.2.1/24. Nah, kita pilih Ether 3 untuk ke klien atau ke PC kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian routing. Di sini kita masuk ke bagian RIP. Nah, kita pilih ke interface. Kita buat interface-nya itu, kita pilih interface yang tadi kita buat. Karena kita buatnya ada dua, Ether 2 untuk ke selanjutnya dan Ether 3 untuk ke klien atau PC kita, maka kita buat dua. Apply. Interface Ether 3. Nah, receive untuk send dan send-nya ini kita pilih versionnya. Namun saya memilih bawaannya. Baik. Nah, kita pindah ke bagian network. Nah, kita masuk ke bagian RIP network. Nah, di sini address. Nah, kita masukkan address yang Ether tadi. Ether 2 yang buat router selanjutnya dan ke PC kita. Nah, di sini jangan lupa tambahkan slash-nya. Nah, di akhirnya itu kita menggunakan titik 0. Di sini 192.168.1.0/24. Oke. Sama selanjutnya 192.168.2.0. Kita buat yang sesuai dengan yang tadi kita buat. Apply. Oke. Nah, sini sudah kita berarti di sini sudah selesai. Kalau ingin di HCP kita bisa di HCP setup untuk Ether 2-nya. Next, next, next. Nah, lalu kita lanjut ke bagian router 2. Nah, di router 2 caranya kita sama. Kita membuat gateway-nya dulu. Kita di HCP client plus apply. Oke. Nah, di sini sudah dapat ya. Nah, kita lalu ke bagian DNS. Kita gateway biasa seperti tadi yang saya bilang. Oke. Paste, apply. Oke. Lalu kita firewall, NAT, lalu kita pilih masquerade untuk action-nya dan out interface-nya Ether 1. Apply. Oke. Kita tes ping dulu. Ping 8.8.8. Nah, di sini sudah dapat. Selanjutnya, kita buat IP untuk di router ini. Misalnya, saya mau 192.168.3.1/24. Kita pilih Ether 2. Apply. Oke. Nah, selanjutnya, kita masuk ke bagian routing lagi. Kita pilih RIP. Nah, di RIP ini caranya sama seperti di router pertama tadi, tapi kita masukkannya IP-nya yang tadi kita buat. Ether 2. Nah, di networknya sama seperti tadi. 192.168.1.0 sorry 0/24.
Nah, kita masukkan IP juga yang ke klien di router 292.168.3.0/24. Nah, sudah selesai. Nah, lalu kita coba tes ping di new terminal. Ping 192.168.20.1. Nah, kita tes pingnya itu untuk ke klien di router pertama. Nah, di sini timeout berarti ada kesalahan di settingannya. Mari kita cek dari router keduanya dulu. Oke. Nah, sekarang kita cek di bagian router pertama. Masuk bagian trip. Oh, sorry. 2.0. Tadi saya ngetesnya 20.1. Di new terminal ping 192.168.2.1. Nah, di sini kita udah dapat. Nah, kalau udah dapat begini, berarti routing RIP kita sudah berhasil. Nah, kita coba di router pertamanya tadi. Kita new terminal juga, ping 192.168.3.1. Nah, sudah dapat juga. Berarti untuk ke klien, walaupun berbeda segmen, kita sudah bisa saling terhubung. Nah, kita juga sudah bisa saling mengirim pesan. Jadi, routing RIP yang kita lakukan kali ini sudah berhasil. Nah, sekian dari saya, Arda Firyat. Terima kasih sudah menonton.